Om Swastiastu. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Aditya Girinda. Jadi di video kali ini saya tidak akan berbicara tentang murni spiritual. Jadi kita akan berbicara tentang kombinasi antara spiritual dan finansial, atau sederhananya kita bisa bilang bagaimana kehidupan spiritual seseorang kita kaitkan dengan kehidupan dia bekerja, berbisnis, ataupun berkaitan dengan finansial itu sendiri. Karena apapun yang dikerjakan dengan spiritual tentunya harus berhubungan dengan finansial. Contohnya kalau misalnya kita mau sembahyang atau mau ngayah, pasti ada sarana, kita beli canang. Nah, canang ini butuhnya uang untuk membeli canang tersebut. Tentunya finansial di sini terlibat. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat spiritual saya. Saya sudah lama sebenarnya mengenal beliau, cuma baru bisa berkesempatan untuk ngobrol bareng di vlog kali ini. Mari kita sambut saja langsung dengan Jero Mangku Agus. Santai aja ya. kita santai ngobrol santai kali ini. Jadi suksma Gus, ampun rawuh niki. Sederhana mungkin kita buka dulu pembicaraan sederhana Gus. Jadi kalau boleh tahu, apa sih pandangan Gus dengan orang-orang yang sekarang sudah mulai bangkit spiritualnya di Bali? Ada anak kecil udah mulai nganyah dalam tanda kutip seperti itu. Kalau untuk spiritual, ya kebangkitan spiritual di Bali ini ya, yang rasa sih memang itu kalau sendirinya ini kan memang dari segi harus ada kesadaran sendiri sih ya. Di awal ini juga sih, bukannya dari dengan dimunculkan hal-hal yang memang untuk menyadarkan kita atau bagaimana. Kesadaran ini kan memang dari diri sendiri ya, harus sadar duluan kan begitu ya. Kalau bukan kita ya siapa menagihkan kan ya. Betul. Kita sebagai tapi namanya nih kok umat yang beragama nih kan harusnya kan sadar kan ya. Untuk spiritual nih kita bisa membagi waktunya dengan kita bekerja atau gimana kan. Sebenarnya spiritual itu nggak full waktu sih kan ya. Siap. Nah, ini kan Gus dulu pernah cerita Gus ya, awal-awal Islam yang kenal Gus kan, bahwa dulunya Gus ini ngayah dalam tanda kutip sampai detik ini pernah ada suatu kejadian yang membuat antara terpaksa atau enggak melakukan ngayah gitu. Kalau boleh cerita jurusan Gus? Nikah di awal mungkin di tahun 2015 nih, yang kena musibah, ya. Musibah terstrum listrik di gardu, mungkin dengan cara yang main layangan kan kenten ya, yang main layangan sebenarnya yang memang enggak hobi sih dengan layangan kenten, cuma tiba-tiba dia yang pengen sekali main layangan lah, dengan buat lah Surya Nike, mungkin yang enggak ngerti juga memang udah nasib kenten lah, nasib nggak baik sih kenten ya. Surya Nike dah yang kena musibah Nike sampai yang dilarikan ke rumah sakit dengan mungkin sesuatu yang diceritakan gitu. Jadi istilahnya sempat kayak mungkin bisa dibilang terbakar atau pingsan sampai kentan Gus? Ya, yang cuma ingat bernafas saja sih waktu Nike. Kentan saya cuma ingat nafas saja sih. Keluarga mungkin yang nggak begitu ingat sih pas saat-saat kritis itu loh, yang nggak tahu yang ada di mana di rumah sakit, yang dari mana, yang dilarikan aja di sana sampai yang di UGD berapa jam setelah itu malam karena saking takutnya yang meninggal, karena yang tahu posisi badan tiang, posisi tubuh tiang ini parah sekali kan lah, dengan organ-organ badan di dalam itu yang memang sudah mungkin nggak dikatakan nggak bisa tertolong lagi kan ya. Ya. Jadi tiang sebisa mungkin tiang menahan kantuk, tiang kan menahan kantuk pada saat malam, tiang itu memang
tidak tahan sekali dengan kantuk capek yang akibat kebentur dan lain-lain dah. Ada yang mungkin ketiduran atau gimana. Nah di sana dah yang mungkin bisa dikatakan koma gitu. Dan koma kalau bahasa medisnya sih koma kan gitu ya. Yeah. Buat yang sendiri sih mungkin bermimpi itu gimana yang nggak ngerti juga, karena yang di saat bermimpi nikah yang serasa ada di dunia yang beda gitu. Beda alam yang nggak ngerti juga gitu. Artinya waktu itu nggak tahu alam di mana, itu cuma beda aja gitu, dalam kondisi koma. Ya beda aja sih, karena waktu yang terbangun nih ke yang hanya melihat korden sama awan yang nggak ngerti itu di mana kan, yang jalan gitu. Jalan nggak ada orang gitu, yang nggak ngerti di mana. Bagi tiang sih ini ke mimpi ya, nggak tahu ya bahasa lainnya bilang ke apa sih, karena nggak tahu sih. Ya tiang merasa ketakutan aja sih, karena apa ya mikir diri sendiri, apa yang ini sudah mati ya atau gimana. Udahlah kalau udah meninggal ya udahlah gitu loh. Pada akhirnya tiang ketemu seperti puri ya. Oh puri. Tiang masuk ke sana, ada orang-orang ramai di dalam. Tiang coba masuk ke sana karena tiang nggak tahu tiang berada di mana. Terus tiang ketemu dengan Nak Lingsir. Masuk tiang sana dan beliau bilang dengan nggak tahu tiang bahasa, dibilang bahasa Bali halus juga, nggak juga kan temen-temen ya. Tiang nggak ngerti, cuman tiang dibilang belum waktumu loh kamu kesini. Maksudnya waktu ini kan dibilang belum waktunya kesini. Iya. Tiang disuruh balik, tiang nggak ngerti. Badan tiang diputar dan tiang jalan lagi. Akhirnya tiang sadar mungkin terbangun di rumah sakit kita nah. Iya. Dengan posisi tangan kanan ki sudah bisa bergerak. Sebelumnya di UGD ini belum bisa bergerak, mati Sebelah saya. Setelah itu dicek organ jantung lagi dalamnya semua normal kembali kan. Apalah yang kemarin terdiagnosa memang sudah parah kan. Artinya kan secara medis itu sebenarnya sudah lebih parah harusnya. Iya. Strum listrik sebesar itu di gardu ya gitu. Iya. Tapi ini Swechan Widi, Swechan Debatara itu ya. Iya. Mungkin Lain cerita jadinya gitu. Oke. Setelah itu yang sudah bisa mengingat keluarga kan kenten ya. Terus yang berpikir biaya dari mana? Sana punya jaminan kesehatan waktu itu dan nggak tahu ya, yang nggak ngasih tahu orang-orang datang nih semua kayak biaya rumah sakit nih kan terbayarkan kan? Kita nggak tahu gimana prosesnya. Jadi aja selesai. Ya, biaya rumah sakit selama 4 hari atau 5 hari mungkin dapat dari orang-orang yang jenguk, yang nggak tahu, yang nggak ngerasa juga ngasih tahu mereka kan kenten ya. Dapat yang sampai yang kembali di rumah dengan dengan kondisi masih rawat jalan lah kenten. Rumah akhirnya sampai rumah yang masih sih selama 1 bulan itu nggak bisa tidur karena menahan sakit gimana. Setelah ditanyakan katanya yang dibilang ngayah, yang nggak ngerti ngayah ini ke apa, ngiring lah apalah, yang nggak ngerti. Banyak sih orang yang mau menuntun tiang, yang menanya, keluarga tiang juga menanyakan ke beberapa orang yang tahu lah di bidang itu. Tapi tiang sendiri nggak tahu apa itu. Tiang Trisandio aja jarang, dumun kenten loh. Iya. Ngebanten juga tiang jarang kan kenten ya, yang nggak tahu apa gitu. Tanyakan seperti itu berkali-kali karena tiang orangnya memang nggak gampang percaya sama orang kan kenten ya. Entahlah gimana, tiang jalanin aja lah gitu. Pada akhirnya nikah dah. Tiang nggak ngerti juga, dibilang ngiring A, ngiring B, ngiring C, tiang nggak ngerti juga kan kenten ya. Banyak orang yang juga mau menuntun, ya udahlah, tiang terima aja gitu. Tapi selama yang proses penyembuhan ini dituntun dengan beberapa orang, ya tiang terima kasih juga kan begitu kan. Kalau dengan tidak dengan mereka kan mungkin jalannya yang udah seperti akan itu berbeda. kan ya yang merasa aneh kan ya, yang merasakan keanehan. Jadi tiang bukan diri tiang sendiri kan. Jadi tiang berusaha sih selama 2,5 tahun tiang riaso
dalam artian coba puasa lah, Meditasi mungkin. ya meditasi sebisa tiang, mencoba udahlah mungkin sekarang lah waktunya kan kenten tiang juga nggak tahu atau gimana tiang merelakan usia muda tiang juga kan kenten ya. Yang nggak ngerti akhirnya yang belajar gimana nih ke setelah itu ada selama sampai 2,5 tahun mungkin sampai 3 tahun itu dia mencari berproses sampai yang tidak menemukan, dibilang ngirim itu yang nggak percaya, pada akhirnya yang capek sendiri contohnya sudah Mana-mana lah intinya. udah kemana-mana lah, sudah melakukan inilah melakukan itulah, ndak juga ketemu di mana sih sebenarnya yang ngayah kan begitu kan ya. Kita udah lepas semua, udah pasrah, udah capek lah yang menjalani niki loh, apa sih niki kita nggak ngerti juga kan terus. Pada akhirnya yang suatu malam nikah tidur mimpi almarhum kakek yang sendiri, Almarhum kakek sendiri. ya, Ya. beliau dulunya pemangku Merajaan, sekarang pemangku di pura di sebelah desa yang di Batur kan. Nyari tiang kan, karena tiang waktu kecil juga sering diajak ke kubu kan ada istilahnya, yang diajak ke sana mungkin pas galungan kan kenten, terus pulangnya dijemput sama bapak tiang waktu nih kecil nih ke. Nah sekarang ini pas di mimpi kita tiang diajak ke sana, diajak ke pura tersebut. Terus sampai di pura Niko, dan beliau bilang begini, aku tuh mungkin dini lah, kalian kak begitu. Akhirnya jelas di sana. Yang dengan di mimpi Niko ya badan yang kecil kan kayak anak gitu loh. Yang ditaruh diajak ke Purbaji dan yang ditinggalkan di sana, dan kakek yang Niko pergi nggak tahu kemana. Nah setelah Niko ada yang diam sebentar terus bangun. Nah setelah Niko dah Lebih yakin. enggak juga karena tiang orangnya nggak gampang Katanya percaya. meskipun mimpi sudah dapat, gitu, Iya. belum percaya juga. Belum, Lalu kan banyak orang yang bisa ngayah selain tiang gitu loh. Tiang kan maunya berkarir kan begitu Iya, kan ya. sebagai orang muda pada umumnya. Iya, tiang maunya berkarir, Hmm. Wah, punya pekerjaan lah. Saya ingin ya seperti orang-orang lah begitu. Tiang nggak mau ya seperti itu. Ya akhirnya tiang tinggalkan orang-orang yang menuntun tiang jalan sendiri aja. Tiang pergi ke Pura Beji ke Lokasi Pura Beji ini di mana, Bos? di Teben, di sebelah desa tiang. Itu kalau jalan setapak sih kalau menyusul. Yang ke sana sarang keluarga tiang. Yang mau pining sana juga. Dia bahasa Indonesia begini. Benar enggak tiang di sini? Nyungsung ide yang enggak tahu dan teman. Sampai tiang mau pining di sana dan lain-lain. Belum juga akhirnya kapan hati yang lagi kesana kan kenten ya, minta petunjuk lah di sana kan, bener nggak? Akhirnya yang nggak nyakup tangan gimana, yang ngobrol aja sama pelinggih kan kenten, bener nggak susunan tiang itu? Coba tunjukkan sesuatu. Akhirnya yang ditunjukkan seperti harian itu ada capung burung lah, taman burung Niko, Iya. air yang ngalir seperti Niko loh, yang nggak ngerti juga itu gimana ya, yang anggap aja hal-hal yang biasa lah, tiba-tiba muncul itu gimana, mungkin kebetulan aja kan, kebetulan kan. Nah lagi Purnamo ketemu yang sana lagi kan, pas yang pulang kampung juga ya juga begitu, kesana lagi kita lagi petunjuk, bener nggak saya di sini, kenapa ada orang lain gitu loh, kenapa nggak adik saya, kenapa sih kenten loh. Artinya banyak pertanyaan kenapa saya, kan itu inti Iya. pertanyaannya. Terus coba buktikan lagi kan yang begitu kan ya, yang ngobrol aja nggak nanti kan yang nggak jakup tangan Tidak ribet lah ya. enggak Ngobrol biasa aja. iya, yang ngobrol aja depan pelinggih
mungkin yang lihat menganggap yang aneh sih ya contohnya ya angin, tiba-tiba angin besar, datang. Ya. Angin besar ya beda lah kan dah, mungkin Rasanya beda ya. rasanya beda sih yang tiang nganggapnya juga biasa, masih tiang nggak percaya, udahlah karena tiang saking mungkin yang lainnya ada deh yang memang rasa ketakutan kan katanya karena angin itu, tiang rasa udahlah cukup akhirnya berhenti. Terus ketiga kalinya lagi tiang nggak percaya, tiang nak memboyo orangnya lagi, tiang datang ke sana ke Pura Niko, tiang bilang coba tunjukkan lagi, tiang belum percaya. Nah saat itu dah seperti tiang tuh dipindah dimensi ke alam, tiang nggak tahu di mana lagi. Pura Niko jadi puri, Kayak puri. ya merah bata dan Prada hiasan Prada. Karena tiang ketakutan berada di dimensi lain, karena seperti tersesat kenten loh, tiang nggak tahu di mana, sesat rasanya kenten loh, berada di dimensi lain. Udahlah detik Niko tiang putuskan untuk tiang percaya sih. Nike posisinya masuk ke dimensi yang berbeda, swastiastu, dalam kondisi meditasi Nggak. atau sadar. Tiang duduk Biasa. di depan pelingge ngobrol, Artinya sadar. sadar. Waktu itu sama Tiba-tiba. siapa Gus? Kesana ke Pura Niko. Masih sarang adik sih, karena adik tiang sih yang akhirnya nih anak yang worry lah kenten Iya. maksudnya. Khawatir. Kalau tiang khawatir tiang Kenapa-napa. kesana sendiri kan kenten ya, karena tempatnya memang jauh dari pemukiman kan kenten ya, Iya. ya agak sangat juga kan kenten ya. Kalau tiang sih, kalau tiang masih posisi yang benar kan nggak masalah Nggak sih masalah. kemanapun kan kenten ya. Cuman keluarga tiang sih khawatir kalau tiang kesana sendiri kan kenten. Akhirnya di sanalah Ya dapat keyakinan mau nggak mau tiang yakin. dengan proses itu ya. Yeah. Suksma nih Gus, artinya sudah cerita tentang perjalanan spiritual ya kan, dan proses ngayahnya, ngikut orang segala macam kan gitu. Iya. Nah, mungkin kalau nggak salah Gus dulu pernah kerja sama orang, akhirnya sampai memutuskan untuk bisnis atau usaha sendiri gitu. Iya. Setahu dia kan Gus kayak bikin percetakan, desain grafis segala macam. Apa yang memotivasi muncul ide bisnis kebanding kerja sama orang? Dumun tiang kerja sebagai desain silver, Ya oke. gambar, silver, bikin ya silver. gambar. Tapi karena tangan tiang yang sudah mungkin bisa dikatakan tidak bisa maksimal untuk gambar kan kenten ya, tiang sempat kecewa sih dulu, sempat down kenten loh. Kenapa sih tangan tiang yang tiang pakai kerja niki dibeginikan kenten loh. Lama-lama sih tiang udahlah, tiang berterima kasih aja diberi kehidupan yang kedua, mungkin kehidupan yang baru seperti itu kan. Ya lama-lama tiang anggap sebagai hadiah aja, tiang nggak terapi sih niki tangan tiang, Biarkan mengalir gitu. yang biarkan aja sebagai hadiah dari beliau lah kan, yang biarkan begini, yang nggak mau terapi. Jadi tahun 2017 awal ini tiang punya sisa gaji 500.000. 500.000 Ya sebenarnya tiang ragu sih untuk resign dari pekerjaan kan ya, tapi karena kondisi tiang yang terbatas seperti ini, ya tiang anggap aja lah tiang udah nggak bisa kerja lagi kan begitu. Akhirnya tiang mulai usaha dupa. Tiba-tiba tiang udahlah apalah yang tiang bisa kan ya, yang tiang bisa kerjakan dupa. Dari modal segitu tiang mulai kecil-kecilan besar. Oke, akhirnya dari dupa ini terus berkembang. Ya seperti kita ketahui ini kan salah satu brand dupanya Agus ya, Iya. Mahabeji. Jadi pemirsa, Agus niki yang selaku pemilik brand dari dupa Mahabeji. Niki Gus penasaran kenapa Anda memilih nama brandnya Mahabeji? Satu. Kedua, kenapa Anda berani bermain di segmen premium brand? Artinya kita bisa lihat ya pemirsa, maksudnya ini packagingnya, kemasan udah beda banget ya. Tidak seperti dupa pada umumnya yang kita lihat di jalan atau di warung-warung. Nah, silakan Gus. Nama Mahabeji
Dika yang ambil dari nama pura yang tempat yang ayah. Ya, jadi Pura Maha Beji. Beji ini ke nama tempat ngayah. Ya, Oke. Nih, yang tambahkan kata Maha sebagai mungkin simbol yang memuja beliau Ya. Sumido yang di Beji Nika, dan bahkan kita pakai Beji, jadi Ah. Maha Beji gitu. artinya rasa hormat yang begitu Iya, tinggi ya. ya seperti itu. Nih, itu Terus- melatar belakangi nama. Iya, Kemudian kalau untuk segmen pasar sih memang yang nggak mau bikin dupa asal-asalan kan gitu ya. Ya. Yang memang bikin dupa walaupun memang tergolong harganya memang itu ya menengah ke atas lah kan ya. Ya memang yang mau bikin dupa yang memang benar-benar untuk sarana pakara kan gitu. Betul-betul yang nggak yang mau bikin sesuatu yang asal gitu. Jadi yang bikin benar-benar dari diri yang, maka yang nggak memakai karyawan sih, yang sendiri yang proses sendiri dari awal sampai artinya akhir. proses pembuatannya memang Iya. dari Gus sendiri sama Iya. dibantu keluarga mungkin. nggak ada sih. Paling ibu tiang juga ya. Nggih. Itu pun yang untuk yang lain sih kan, bukan untuk yang Niki sih. Oh, kalau untuk yang Niki, yang Maha Beji Premium Niki, artinya Gus dari nol bikinnya sendiri. Ya, dari Oh. bahan datang, Iya. yang proses sendiri tanpa campur tangan orang lain. Mungkin keluarga tiang enggak, yang kasih sih. Nggih. Dan yang sendiri sih, karena yang di sini ngerasa maaf ya, yang sendiri pantang sekali untuk menjual Pasupati. Nah, kenapa Gus? Kan beredar banyak nih sekarang Iya. embel-embel Pasupati segala macam. Kita nggak bermaksud menyerang itu, cuma Heeh. dari sudut pandang pribadinya Gus, kenapa nggak ikut bermain di segmen itu? Enggak sih, kalau yang sih memang dari diri yang sendiri saya sangat pantang untuk menjual apapun yang mungkin bersifat ada Pasupati, panugrahan tuh bagaimana. Ya. Yang enggak mau menjual karena yang enggak mau sampah sih kan, karena itu taksunnya itu kan. Betul. Jadi kalau memang orang meminta yang Pasupati, jadi dinolkan harga. Jadi sudah enggak ada price, enggak ada harga kan. Nah, hari Niki mungkin ngomongin Pasupati Gus nih. Misalnya ada pemirsa atau subscriber Tiang yang bertanya, Tiang mau di Pasupati gitu, dupanya segala macam. Apakah Agus sendiri mau melakukan ke? Di Pasupati untuk apa dumun kan kita ya. Katakanlah dia begini, saya punya toko. Saya pengen toko saya biar aman aja Gus gitu, atau biar tenang, nggak usah dah kita muluk-muluk ngomong biar rame, biar laris gitu orang Bali kata, biar nyaman aja, biar ada perlindungan sedikit tidak itu pang tenang gitu. Kira-kira gimana nih Kak Gus kalau ada kondisi begitu? Bisa yang ya sebisa tiang kan yang tunasin panugrahan kan ya dari Dupa Niki, cuman yang nggak mau memberi harga di Dupa yang sudah yang Pasupati Niki kan. Jadi Dalam artian bagaimana tidak ada harga di Dupa nih Kak? Artinya? yang nggak menjual di Rp1 pun yang nggak ada, nggak berani untuk memberi harga di Dupa Niki. Artinya Gus memberikan begitu aja? Iya, otomatis Dupanya Gus seperlunya dia. Dupanya Gus atau dupanya dia yang harus dibawa nih? Bebas, kalau Dupa dia boleh, Dupa tiang juga boleh kan. Oh, oke. Cuma yang lunasin mantan sih sebisa tiang. Ya. Oke. Nah, kemudian nih Gus, selain packaging yang menarik atau bentuknya yang menarik nih kan, kemasannya, apa yang membedakan dia dengan dupa lain yang beredar di pasaran? Pasti ada perbedaannya nggak? Mungkin nggak? Memang sih dupa kan pakai sembahyang gitu, tapi Iya. ada paling sedikit yang berbeda gitu. Kalau Niko sih konsumen yang milih sendiri lah. Tapi konsumen rata-rata bilangnya napi kelebihannya. Ini kata konsumen bukan katanya Gus. Apakah lebih bisa dipakai Kalau lebih ditanyakan lama? mungkin sih yang nggak akan mau menjawab ya. Ya. Yang nggak akan menjawab apa kelebihannya, karena Niko otomatis akan menyanjung produk sendiri Oke. dan merendahkan produk orang lain. Betul. Karena yang nggak mau berjualan nggak mau untuk menjelek-jelekan produk lain kan gitu kan ya. Kalau misalnya cocok ya silakan dipakai. Mungkin sekarang Tiang tanya kondisinya begini Gus. Tiang sering pakai dupa, mungkin tidak tahan lama dalam artian kita hidupkan dupa itu, tapi dia cuma bertahan setengah, habis itu mati. Iya. Terus yang katanya wangi segala macam lama, Tiang lihat kadang-kadang nih seperti ada celupan tapi nggak maksimal. Nah kalau dupa ini sendiri gimana Gus?
Ya kalau dupa seperti itu kan menurut kan makin kan ada yang setengah celup atau gimana prosesnya, yang nggak tahu juga. Kalau Niki kan memang yang bikinnya full wangi dengan bahan dari serbuk batok kelapa. Oh, dari serbuk batok kelapa. Ya, Nih. tanpa dan abunya nggak panas kan, Oke, berarti abunya tidak panas. Oke. Kemudian untuk durasi dari penghidupan dupanya sendiri gimana? Kalau di dalam ruangan sih 1,5 jam. 1,5 jam di dalam ruangan. Dalam ruangan. Kalau di luar ruangan yang tahu yang menurut makin Tergantung angin kan. Iya, Anginnya kencang habis kan. Jadi kesimpulannya dupa niki 1,5 jam di dalam ruangan bisa dihidupkan maksimal dalam ruangan. Kemudian yang kedua bisa dibilang bahannya yang aman ya, ten kimia. Jadi aman. dibuat dari batok serbuk kelapa. Dan bikin wanginya juga nggak terlalu menyengat sih. Wanginya tidak terlalu menyengat. Ya, seperti ini. Karena Niki jujur aja yang pribadi melihatnya memang dari desain beda banget gitu. Dari warna kombinasi segala macam memang beda. Bisa dibilang masuk kayak nanti lama-lama ke segmen anak muda nanti dupanya nih. Karena mungkin akan ada anak muda yang gimana ya, dia mulai nanya-nanya Gus ke channel tiang di Japri, ke IG segala macam tentang spiritual. Tiang awalnya penasaran gitu loh. Oh, banyak ternyata di luaran sana anak muda yang penasaran dengan kehidupan spiritual gitu. Mereka nanyakan mimpi, termasuk beberapa ada menanyakan sarana termasuk dupa segala macam. Sampai ada yang menanyakan kalau misalnya sembahyang di sini dupanya kayak gimana. Ada yang menanyakan gitu. Makanya kadang-kadang kalau Tiang ditanya, Tiang nggak bisa bilang harus minus gitu. Cuma Tiang pasti akan bilang istilahnya produk apa yang sering Tiang pakai segala macam gitu. Itu sih untuk mengedukasi mereka, bukan mempengaruhi sebenarnya kayak terus. Jadi harapannya kalau Tiang pribadi, nah sebagai ya sahabatnya gue sendiri, semoga dupanya ini kedepannya bisa lebih diterima oleh masyarakat dari segala segmen kan ya. Niki kalau boleh tahu mungkin harganya berapa Gus? Tiang di 40.000. 40.000. Ya. Nika harga direct langsung ke Gusnya, tapi di warung-warung. Ini ke Retail. Nah artinya kalau mungkin di mana aja bisa didapatkan dupa niki? Kalau dupa niki itu memang yang nggak di toko sih nggak sih. Kalau yang punya beberapa reseller aja sebenarnya. Ya. Untuk menyalurkan langsung. Artinya bisa dibilang jalur distribusinya memang khusus gitu nih. Istilahnya niki barangnya tidak ada di mana-mana sembarangan, enten receh lah bahasa gaulnya enten. Jadi memang harus kontak langsung sama Juragusnya sendiri. Sireuning, Benjang, Semeton, para subscriber tertarik silakan menghubungi Juragusnya. Nanti benten untuk detail nomor telepon yang sertakan di deskripsi video nih, silakan dicek gitu. Enten Gus yang rasa cukup untuk pembicaraan santai singkat kita sore ini. Semoga bermanfaat buat kita semua kan Enten, dan semoga bisnisnya Gus berkembang lebih baik. Oke. Sukses semua Gus. Rayu Gus. Yeah.